Oke, nah ini ya. Jadi kita akan coba bahas materi dari awalnya dulu, konsep dasar, dan juga persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk topik pembahasannya sendiri yang akan kita bahas hari ini tuh, kita akan coba bahas dulu, ya kenalan dulu nih sama akuntansi itu apa sih. Terus juga yang kedua nanti kita bahas apa saja atau apa gitu ya, apa sih definisi dari transaksi keuangan, terus juga contoh-contohnya apa, dan gimana caranya kita bedain mana yang termasuk ke transaksi keuangan dan mana yang bukan. Ya. Terus yang ketiga, di sini kita akan bahas akun dalam akuntansi, terus yang keempat persamaan dasar akuntansi, dan yang kelima analisis transaksi keuangan. Oke, nah kita coba bahas dulu yang pertama nih, apa itu akuntansi? Nah, pasti teman-teman udah mulai kuliah ya, yang maba tadi pasti udah mulai pertemuan satu atau dua kali gitu ya. Nah, terus juga pasti udah belajar sedikit banyaknya mengenai akuntansi, udah dibahas. Nah, kira-kira nih, kalau misalkan saya tanya akuntansi itu apa, yang ada di benak teman-teman itu apa? Atau yang ada di pikiran teman-teman itu kira-kira apa nih? Kalau mendengar akuntansi. Ada yang mau jawab? Seni pencatatan. Oke, ada debit kredit, betul. Terus ada lagi nggak? Kalau mendengar istilah akuntansi gitu ya, apa nih yang keuangan? Oke, pengolahan dana, betul. Ya. Oke, jadi yang disebutkan oleh teman-teman, Kak Diva, Kak Andi, Kak Elsa gitu ya, hitung-hitungan benar. Ya, itu Kak Naura juga betul ya, jadi betul semua nih. Akuntansi itu terutama akan berhubungan sama ini ya. Nah, tadi ada nggak yang jauh keuangan? Oh, ada ya. Oke. Akuntansi itu sangat erat kaitannya dengan uang atau keuangan. Terus juga nanti gitu ya, kalau teman-teman itu belajar akuntansi, akan belajar bagaimana pencatatan atau pembukuan. Dan terutama yang terakhir itu yang sangat berkaitan erat gitu ya, akuntansi itu berhubungan dengan laporan keuangan. Nah, jadi ini ya, semua yang disebutin sama teman-teman juga itu betul. Terus yang di sini terutama ya, ini sangat berkaitan. Jadi akuntansi itu kalau misalkan kita tarik kesimpulan nih dari uang, terus ada pencatatan sama laporan keuangan, kita bisa mendefinisikan bahwa secara sederhana itu akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, ya, proses pencatatan transaksi keuangan yang akan menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak. Nah, ini ya intinya. Jadi akuntansi itu adalah suatu proses. Proses itu kayak langkah gitu ya, langkah mencatat transaksi keuangan yang mana nanti hasil akhirnya itu atau produk akhir dari akuntansi itu berupa laporan keuangan. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam gitu ya mengenai laporan keuangan di pertemuan terakhir. Nah, di sini tadi bahwa akuntansi itu proses pencatatan transaksi keuangan. Nah, kita harus kenalan nih. Kita harus paham gitu ya, transaksi keuangan itu apa. Nah, jadi yang dimaksud dengan transaksi keuangan itu artinya adalah setiap peristiwa atau setiap kejadian yang berhubungan dengan uang. Ya, yang berhubungan dengan uang baik itu nanti ada uang yang masuk ataupun ada uang yang keluar. Atau bisa juga didefinisikan gitu ya, bahwa transaksi keuangan itu setiap peristiwa yang bisa diukur dengan uang. Jelas gitu ya, nilai uangnya berapa. Nah, misalkan di sini ada kejadian atau ada transaksi pembayaran utang. Nah, kira-kira nih, transaksi pembayaran utang ini termasuk nggak ke transaksi keuangan? Coba, transaksi ini masuk nggak? Oke, termasuk ya. Jawabannya termasuk. Karena pada saat pembayaran utang, nah kita kan akan mengeluarkan uang. Terus juga jelas gitu ya, utangnya itu berapa, bisa diukur dengan uang. Nah, jadi yang pertama ini termasuk ke dalam transaksi keuangan. Terus lagi nih, yang kedua, penjualan barang dagang. Nah, kira-kira ini masuk nggak ke transaksi keuangan? Termasuk. Oke, yang lain termasuk.
Ya, jawabannya betul ya. Jawabannya termasuk ke transaksi keuangan. Karena pada saat, bayangin, kalau kita menjual barang ya ke orang lain itu pasti kita akan memperoleh uang. Ya, jadi jelas gitu. Ada uang yang masuk dan jelas juga nominalnya berapa. Ya bisa diukur dengan uang. Nah, terus misalkan yang ketiga nih. Ada rekrutmen pegawai keuangan. Ya, misalkan perusahaan lagi butuh karyawan gitu ya, ngerekrut nih. Ngerekrut pegawai keuangan. Enggak, Kak. Ada, oke. Alasannya bisa nggak? Kenapa? Karena kan cuman rekrutmen gitu. Enggak pakai ada biaya pengeluaran atau apa gitu. Oke, bagus ya. Betul jawaban Kak Atifah tadi bahwa rekrutmen pegawai keuangan itu tidak termasuk transaksi keuangan. Karena ingat tadi ya, transaksi keuangan itu adalah setiap kejadian yang berhubungan dengan uang. Ada uang yang kita terima gitu ya, ada uang yang masuk, atau ada uang yang kita keluarkan. Nah, kalau cuma rekrutmen itu kan kita cuma membuka lowongan gitu ya buat seseorang itu bekerja di perusahaan itu. Nah, berarti kan tidak berhubungan dengan uang gitu ya. Dan kita juga nggak tahu nih harganya nominalnya itu berapa yang nanti harus kita catat. Ya, karena kan ini nggak jelas ya, kita bukan jual beli manusia gitu ya, bukan jual beli karyawan nih. Jadi yang ketiga ini tidak termasuk transaksi keuangan. Nah, berikutnya pembayaran beban listrik. Ya, masuk nggak ini? Termasuk. Termasuk, Kak. Oke, bagus. Jawabannya termasuk ya. Karena pada saat kita membayar listrik, pasti akan mengeluarkan uang. Dan jelas gitu ya, uang yang kita keluarkannya berapa. Nah, jadi yang keempat termasuk. Yang kelima nih, penandatanganan kesepakatan kerjasama. Ada yang bisa nggak? Enggak, Kak. Enggak. Oke, Enggak. jawabannya kenapa nih? Penandatanganan kesepakatan kerjasama itu betul ya, tidak termasuk ke transaksi keuangan. Karena kita ingat lagi konsepnya. Transaksi keuangan itu berhubungan sama uang ya. Nilai uangnya jelas, berapa yang kita keluarkan atau berapa yang kita terima gitu. Sedangkan kalau dari kejadian ini tuh kayak cuman kerjasama gitu ya antara satu pihak dengan pihak yang lain, terus menandatangani kesepakatan itu. Ya. Nah, jadi yang ini tidak termasuk ke transaksi keuangan. Terus nih lagi, pembelian kendaraan secara kredit. Termasuk. 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 Oke, betul. Jawabannya termasuk. Nah, tapi ini, coba saya tanya. Tadi kan transaksi keuangan itu setiap kejadian yang berhubungan sama uang gitu ya. Ada uang yang masuk atau ada uang yang keluar. Nah, tapi kan kalau kita beli kendaraan secara kredit, kita belum mengeluarkan uang nih. Nah, kira-kira termasuknya ini bisa termasuk ke transaksi keuangan dari apa nih alasannya? Ada yang bisa nggak? Pemberian DP. Atau ini, kalau kita beli kendaraan kan itu jelas ya harga kendaraannya berapa. Nah, jadi ini salah satu ciri dari transaksi keuangan juga. Bahwa transaksi keuangan itu setiap kegiatan atau setiap peristiwa yang dapat diukur dengan uang. Ya, jadi jelas harga kendaraannya berapa, kita bayar listriknya berapa, bayar utangnya berapa gitu ya. Bisa diukur dengan nominal uang. Ya, dan nantinya ini akan menyebabkan perubahan pada aset, ya pada hartanya, pada utangnya ataupun pada modal perusahaan. Ya. Oke, nah ini yang pertama, ini yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu ya. Karena nanti kalau teman-teman bekerja sebagai akuntan, teman-teman itu harus bisa membedakan mana sih yang termasuk transaksi keuangan, mana yang bukan. Nah, yang mana nanti kalau transaksi keuangan, nah itu yang harus kita catat. Ya, tugasnya akuntansi itu mencatat transaksi keuangan. Oke, jadi yang sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, jelas ya teman-teman yang ini? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke siklus akuntansi.
Nah, pasti di antara teman-teman di sini ada yang sudah dibahas nih. Ya, siklus akuntansi atau proses akuntansi itu tadi juga kan sempat dibahas ya, bahwa akuntansi itu artinya adalah proses pencatatan. Nah, proses pencatatan itu produk akhirnya tadi berupa laporan keuangan. Nah, sebetulnya sebelum si akuntan ini menghasilkan laporan keuangan itu ada beberapa proses dulu gitu ya. Ada beberapa tahapan dulu yang harus dikerjakan. Nah, ini bisa oleh teman-teman lihat gitu ya. Diawali yang pertama itu dari transaksi keuangan dulu, yang tadi ya, kayak pembayaran listrik, pembayaran utang, membeli kendaraan, dan seterusnya. Terus nanti transaksi-transaksi itu akan dicatat ke jurnal. Nah, jadi dari transaksi keuangan dulu, nanti dicatat ke jurnal, terus dibuatkan buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, baru dibuat laporan keuangan, nah jurnal penutup, NS setelah penutup, atau neraca saldo setelah penutup, dan jurnal pembalik. Ini ya, jadi siklusnya itu panjang. Bukan hanya laporan keuangan, tapi sebelumnya juga masih ada nih, jurnal buku besar gitu ya, neraca saldo. Dan setelah laporan keuangan juga ada jurnal penutup. Oke, nah ini nanti untuk definisi, terus juga cara menyusun jurnal itu gimana, buku besar itu gimana, kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Jadi di sini kita cuman pengen tahu nih, sebagai pengetahuan bahwa siklus akuntansi itu mulai dari transaksi keuangan, jurnal, sampai dengan jurnal pembalik. Ya. Oke. Nah, kemudian yang harus teman-teman pahami juga yaitu mengenai akun. Materi ataupun konsep mengenai akun. Nah, akun ini artinya adalah media akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan. Ya, medianya. Jadi kayak semacam tempatnya gitu ya, wadahnya. Ketika kita mencatat transaksi keuangan itu kita catat kemana sih? Namanya apa gitu ya. Nah, itu disebut dengan akun. Yang mana nanti akun ini di akuntansi itu dibagi dua ya, secara umum. Ada yang namanya akun real atau akun neraca, sama akun nominal atau akun laba rugi. Nah, dari dua akun ini nanti tuh ada dibagi lagi. Akun real itu ada 3 ya, harta, utang, sama modal. Terus akun nominal ada 2, pendapatan dan beban-beban. Nah, ini harta, utang, modal, pendapatan, dan beban itu yang harus teman-teman pahami gitu ya, kuasai gitu. Jadi teman-teman sebelum masuk ke laporan keuangan, cara bikin laporan keuangan, cara menyusun jurnal, harus pahami dulu ini. Harta itu apa gitu ya, utang itu apa, modal apa, pendapatan dan beban itu apa. Nah, kita coba nih bahas satu-satu. Tapi pasti di antara teman-teman juga ini sudah sering mendengar ini ya, sudah familiar nih dengan istilah harta, utang, modal, pendapatan gitu ya. Nah, ini kita bahas yang pertama itu ada harta. Nah, harta artinya itu adalah segala kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dimiliki seseorang atau perusahaan. Jadi ingatnya itu harta itu kayak kekayaan gitu ya, kekayaan. Nah, kekayaan itu kan bisa berupa uang, terus kendaraan, bangunan gitu ya, punya tanah. Nah, itu semuanya itu termasuk ke dalam harta. Contoh-contoh harta. Nah, tapi ada juga nih contoh harta yang tidak berwujud. Kalau tadi kan yang berwujud gitu ya, contoh-contoh tanah, bangunan itu bisa kita lihat nih si fisiknya. Tapi ada juga salah satu kekayaan yang nggak bisa nih kita lihat wujud fisiknya secara langsung. Contohnya itu kayak hak cipta, ya. Terus ada merek dagang. Nah, terus kalau teman-teman pernah dengar ada yang namanya ini, franchise atau waralaba ya. Nah, itu termasuk ke dalam harta. Tapi hartanya itu nggak bisa kita lihat secara langsung gitu ya. Kayak misalkan bangunan, kendaraan kan bisa dilihat. Nah, kalau hak cipta itu enggak. Ya, hak cipta, paten, dan seterusnya. Nah, terus yang kedua, ada yang namanya utang. Wah, ini sudah familiar ya, utang. Utang itu berarti kewajiban yang harus dibayarkan. Ya, kewajiban yang harus dibayar
oleh perusahaan pada pihak yang bersangkutan dengan mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya ekonomi perusahaan tersebut. Atau intinya tadi ya, utang itu kewajiban yang harus dibayar. Oke, berikutnya modal. Nah, akun real yang ketiga itu modal. Modal ini artinya adalah kumpulan dari uang ataupun barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Jadi modal itu kalau kita pahami ya, bukan hanya dalam bentuknya uang, tapi bisa juga berupa barang. Nah, contoh misalkan teman-teman mendirikan suatu perusahaan gitu ya, yang mana ketika mau mendirikan perusahaan sudah pasti butuh uang, ya, butuh uang. Terus misalkan butuh bangunan ya, buat kantornya. Terus misalkan butuh peralatan-peralatannya juga. Nah, peralatan, bangunan, terus juga uang yang digunakan untuk menjalankan usaha itu dinamakan dengan modal. Ya. Jadi yang perlu dipahami, modal bisa saja dalam bentuknya barang. Oke, terus juga ini kita masuk ke akun nominal ya, yaitu pendapatan. Nah, pendapatan artinya itu adalah uang yang diterima oleh perusahaan dari kegiatan operasinya, seperti penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Atau kita juga udah sering dengar ya pendapatan. Kalau misalkan kita udah bekerja, nah akan memperoleh uang. Uang yang kita terima itulah yang setelah bekerja ya dinamakan dengan pendapatan atau penghasilan. Oke, terus kemudian di sini ada beban. Nah, beban artinya adalah semua pengeluaran untuk membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Ya, intinya ini, pengeluaran untuk membantu memperoleh keuntungan. Nah, yang mana nanti pada saat kita buka usaha, ya punya perusahaan itu pasti akan setiap harinya atau setiap bulannya itu bayar pengeluaran-pengeluaran. Contohnya bayar listrik, bayar gaji gitu ya. Terus bayar sewa, misalkan ya sewa tempat, dan seterusnya. Nah, pengeluaran-pengeluaran tadi, gaji, listrik, terus sewa, itu dinamakan dengan beban. Ya. Artinya tadi, beban itu pengeluaran untuk membantu nih memperlancar kegiatan perusahaannya. Oke, jadi ini ya, ini yang harus teman-teman kuasai, harta, utang, modal, pendapatan, sama beban. Nah, terus dari kelima akun tadi, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban, ada anak-anaknya lagi nih. Ya, atau ada sub golongannya lagi di bawahnya. Contoh, misalkan di sini ada harta. Tadi kelompok akun harta. Nah, harta ini dibagi dua. Ada yang disebut dengan harta lancar, sama ada harta tetap. Nah, kalau harta lancar artinya itu adalah kekayaan yang mudah dicairkan dalam bentuk uang. Nah, contohnya bisa teman-teman lihat gitu ya, ada kas. Kas ini artinya uang. Kalau di akuntansi itu namanya kas ya. Jadi ada kas, terus piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, persediaan barang dagangan, dan lain-lain. Nah, akun-akun ini termasuknya ke golongan harta lancar. Terus ini nih, yang paling sering muncul itu adalah istilah piutang. Nah, teman-teman harus paham ini ya. Piutang itu, ada yang tahu nggak piutang itu artinya apa? Atau contohnya deh kayak gimana gitu. Pasti di antara teman-teman ada yang tahu nih. Oke, ada yang mau jawab? Gak ada. Oke, nah jadi gini, piutang itu, ini ada utang pelanggan, kayak orang yang berhutang. Oke, bagus, benar. Utang yang harus dibayar, bukan Kak? Oke, ya itu betul ya yang dijawab oleh Kanaura. Piutang itu ketika orang lain punya utang nih ke kita. Ya. Jadi misal, saya minjem uang 100.000 ke teman-teman. Nah, berarti posisi saya yang minjem, saya punya utang nih. Nah, tapi teman-teman yang minjemin uang ke saya, nah teman-teman punya piutang. Ya. Nah, jadi harus bedakan antara piutang sama utang. Kadang-kadang kita sering menyamakan gitu ya, utang piutang, padahal arti dari keduanya itu beda. Kalau utang, kitanya yang wajib bayar,
Tapi kalau piutang, kita berhak untuk menerima uang gitu ya, berhak menagih ke orang. Gitu, ya. Terus ada ini lagi nih yang sering muncul itu perlengkapan. Nah, perlengkapan ini artinya adalah barang-barang yang bisa kita gunakan kurang dari setahun. Jadi cepat habis gitu ya. Contohnya itu kayak alat tulis kantor, pulpen, terus kertas, ya ini misalkan isi staples gitu ya. Nah, itu termasuk ke dalam perlengkapan. Nah, oke, jadi itu ini contoh-contohnya. Gak perlu dihafal karena kalau nanti teman-teman sudah sering ngerjain soal gitu ya, sering-sering latihan, pasti akan hafal sendiri gitu. Nah, berikutnya yang B itu ada harta tetap. Nah, harta tetap ini artinya adalah setiap harta perusahaan yang dapat digunakan lebih dari setahun. Ya, nah ini bedanya tadi sama perlengkapan. Kalau perlengkapan bisa digunakan tapi kurang dari setahun, ya cepat habis. Tapi kalau harta tetap itu awet, ya lebih dari setahun. Nah, kita ingatnya ini aja tetap itu kan permanen gitu ya, hampir permanen gitu. Nah, berarti kita ingat barang-barang yang awet itu apa, yang bisa digunakan sampai bertahun-tahun. Nah, contohnya di sini ada peralatan, bangunan, ya bangunan apalagi sampai berpuluh-puluh tahun gitu ya, tanah, kendaraan, mesin-mesin, ini contoh-contoh dari harta tetap. Sebetulnya gampang ya cara membedain antara harta lancar sama harta tetap. Kita pahami aja konsep harta tetap. Ya, kalau harta tetap kan tadi barang-barang ataupun harta perusahaan yang bisa digunakan lebih dari setahun. Oke, nah kita masuk ke utang sekarang. Utang itu dibagi dua. Ya, ada utang lancar sama utang jangka panjang. Nah, utang lancar disebut juga kadang ini ya, utang jangka pendek. Nah, artinya adalah utang yang jatuh temponya itu kurang dari setahun. Kurang dari 1 tahun. Nah, contohnya ada utang gaji, utang usaha, terus utang pajak gitu ya. Nah, itu intinya setiap utang yang kalau jatuh temponya kurang dari setahun, masukinnya ke utang lancar. Nah, tapi kalau misalkan utang yang jatuh temponya lebih dari setahun, maka masukinnya ke utang jangka panjang. Jangka panjang gitu ya, berarti jatuh temponya panjang, lebih dari setahun. Nah, untuk contohnya di sini ada utang obligasi, utang hipotek, atau utang bank nanti ya, yang misalkan lebih dari setahun, maka masukinnya ke utang jangka panjang. Oke, terus yang ketiga, nah ini modal ya. Modal kalau modal itu sebetulnya tidak ada judul khususnya kayak utang lancar atau harta lancar gitu ya. Nah, cuman di sini ada contohnya nih. Contoh-contoh akun modal itu ada akun modal itu sendiri, terus ada prive. Nah, prive juga sering muncul ya. Nah, ini boleh dicatat, prive itu pengambilan uang oleh pemilik untuk keperluan dia pribadi. Jadi ketika misalkan nih teman-teman baca transaksi keuangan, kata kuncinya untuk kepentingan pribadi. Nah, itu langsung aja masukin ke prive. Ya. Jadi prive itu pengambilan uang oleh pemilik untuk keperluan pribadi. Contohnya nih, misalkan teman-teman punya perusahaan, ya perusahaan milik pribadi. Nah, terus teman-teman ini lagi butuh uang nih, ya lagi butuh uang 1 juta misalkan. Nah, ngambillah 1 juta itu dari perusahaan, uang perusahaan. Nah, uang yang 1 juta diambil oleh teman-teman buat kepentingan teman-teman gitu ya, buat beli apa misalnya, nah itu dinamakan dengan prive. Ya. Jadi prive itu biasanya adanya itu di perusahaan milik pribadi, perseorangan. Tapi kalau bentuk perusahaannya itu PT gitu ya, perseroan, namanya itu dividen. Nah, dividen ini artinya adalah pembagian laba kepada para pemiliknya. Ya, pembagian laba kepada para pemiliknya disebut dengan dividen. Terus kebalikannya dari dividen, ada yang namanya laba ditahan. Nah, laba ditahan ini artinya adalah keuntungan yang ditahan gitu ya, nggak dibagikan. Jadi misalkan di tahun ini perusahaan mengalami keuntungan 100 juta misalnya.
Nah, 100 juta ini nggak dibagikan ke para pemiliknya gitu. Tapi disimpan aja di perusahaan buat semisalnya mau membuka cabang lagi, ya. Terus misalnya mau membuat produk yang baru, nah itu kan butuh modal yang banyak. Ya. Jadi salah satu fungsi dari laba ditahan itu buat modal gitu ya, modal berikutnya kalau semisal perusahaan itu mau memperluas usahanya. Oke, terus berikutnya masuk ke pendapatan. Nah, pendapatan di sini dibagi dua. Ada pendapatan usaha sama pendapatan di luar usaha. Nah, kalau pendapatan usaha, artinya itu adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan operasional perusahaan. Ya, dari kegiatan utamanya. Contohnya di sini ada pendapatan jasa, atau kalau perusahaannya ini perusahaan dagang berarti penjualan. Ya. Contohnya gini, kasusnya itu misalnya kita punya perusahaan salon nih. Nah, salon itu kan kegiatan utamanya yang memberikan jasa salon, ya. Nah, ketika perusahaan memperoleh penghasilan, memperoleh uang dari jasa salonnya itu, maka dimasukkan sebagai pendapatan usaha. Tapi ketika misalkan perusahaan itu dapat uang ya dari usaha sampingannya, masukkan sebagai pendapatan di luar usaha. Ya, jadi pendapatan di luar usaha ini artinya adalah pendapatan yang diperoleh bukan dari kegiatan pokok perusahaannya. Contohnya bisa dilihat di sini ada pendapatan bunga, ya, pendapatan sewa. Nah itu pendapatan yang nggak berhubungan, tidak berhubungan dengan kegiatan utamanya. Nah, tadi contohnya ya, misalkan salon itu kan kegiatan utamanya memberikan jasa salon. Tapi ketika misalnya nih perusahaan salon ini mempunyai ini kendaraan yang banyak gitu ya, kendaraan yang banyak ini daripada menganggur, mending disewakan gitu ya, nanti kan dapat uang tuh. Uang yang diperoleh dari hasil menyewakan kendaraan itu masuknya nanti sebagai ini pendapatan di luar usaha ya, karena kan itu bukan kegiatan utamanya dari si salon ya, itu cuman usaha sampingannya ya. Jadi kalau usaha sampingan, nah, kelompokkan sebagai pendapatan di luar usaha. Oke, terus yang terakhir nih, yang beban. Beban itu dibagi dua ya, sama kayak pendapatan. Ada beban usaha sama beban di luar usaha. Nah, beban usaha artinya itu adalah pengorbanan langsung dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Atau ingat lagi nih konsep beban. Beban itu kan tadi artinya pengeluaran ya. Pengeluaran. Nah, kalau beban usaha berarti pengeluaran yang berhubungan sama kegiatan usahanya. Contohnya ada beban gaji, ya, beban listrik, terus misalkan perusahaan menyewa bangunan, menyewa sebuah tempat gitu ya. Nah, berarti ada beban sewa. Nah, nanti beban sewanya ini masuk ke beban usaha. Nah, kemudian terakhir di sini beban di luar usaha. Nah, berarti beban di luar usaha itu artinya pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pokoknya. Contohnya di sini ada beban bunga, beban administrasi bank gitu ya. Nah, ini tidak berhubungan langsung sama kegiatannya. Contoh misalkan di sini ada beban administrasi bank nih. Ya, misalnya perusahaan kita itu menyimpan uang perusahaannya di bank. Ya. Nah, ketika perusahaan itu menyimpan uang di bank, biasanya kan tiap bulan itu akan dipotong ya oleh si banknya itu untuk biaya administrasi. Nah, nanti biaya administrasi itu oleh perusahaan diakui sebagai beban administrasi atau biaya administrasi bank di bagian beban di luar usaha. Ya, karena kan itu tidak berhubungan nih sama kegiatan usahanya. Termasuk juga beban bunga. Beban bunga itu kalau misalnya perusahaan pinjam uang, ya pinjam uang ke bank, nah biasanya kan bukan hanya utang pokoknya ya yang harus dibayarkan, tapi juga ada bunga. Ya, ada tambahan bunga yang harus perusahaan bayar. Nah, yang mana nanti bunga itu dicatat sebagai beban bunga. Ya. Oke, nah ini ya terkait dengan konsep dari akun, teman-teman harus kuasai
Ya, apa itu harta? Tadi utang, modal, pendapatan, sama beban, dan juga golongan-golongannya. Ya, harta lancar, harta tetap, kayak gitu. Ini harus teman-teman kuasai. Nah, sampai sini dulu barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, sebelum kita lanjut, boleh? Nanti kalau ada yang kurang paham atau penjelasan saya terlalu cepat, boleh di ini aja ya. Di kolom chat boleh ditanyakan atau langsung Kak, dulu. Ah, saya mau tadi pendapatan jasa tuh contohnya apa deh Kak? pendapat. Yang ini, Iya Kak. Oke. Ya, contoh dari pendapatan jasa itu gini. Nah, kita harus pahami dulu nih konsep dari pendapatan. Nah, pendapatan itu artinya kan uang yang kita terima atau uang yang perusahaan terima itu dari hasil kegiatan usahanya. Ya, itu dinamakan dengan pendapatan. Terus gimana sih contoh dari pendapatan jasa? Nah, contohnya gini. Perusahaannya itu perusahaan salon. Ya, kita punya perusahaan salon nih. Perusahaan salon itu kegiatan utamanya memberikan jasa salon. Nah, ketika perusahaan memberikan jasa salon, pasti kan akan menerima uang ya dari pelanggan gitu, dari klien. Uang yang diterima dari pelanggan salon ini disebut dengan pendapatan jasa. Ya, di pendapatan jasa itu contohnya. Iya, masih Kak. Oke. Ya, dari yang lain, ini tadi ada ya di kolom chat. Orang yang contoh transaksi dividen. Oh, oke. Jadi dividen itu tadi ya ini. Nah, ini yang di bagian modal ada dividen. Dividen itu artinya tadi pembagian laba kepada para pemiliknya. Nah, contoh transaksinya gini. Misalkan, oh ini ya, sebelumnya dividen itu adanya di perusahaan yang bentuknya PT. Ya, kalau teman-teman pernah baca PT ini misalkan PT Indofood atau PT apa gitu ya, yang diawali dengan kata PT itu perseroan terbatas. Biasanya ada yang namanya dividen akunnya, ya. Nah, dividen itu tadi artinya pembagian laba kepada para pemiliknya. Contoh, misalnya pada tahun ini perusahaan itu memperoleh keuntungan sebesar 20 juta misalkan ya. Nah, 20 juta ini akan dibagikan nih kepada para pemiliknya. Nah, sudah pasti kalau bentuknya PT itu kan pemiliknya banyak ya. Ada yang megang beberapa saham gitu. Nah, jadi 20 juta ini ketika dibagikan ke si A, ke si B gitu ya. Nah, itu disebut dengan dividen. Ya. Jadi dividen, ingat aja pembagian laba kepada para pemilik. Nanti pengaruhnya ini ya, kalau ada pembagian dividen, transaksi pembagian dividen, kasnya berkurang, kas perusahaan, dividennya nambah. Ya. Nanti kita belajar tuh kalau kas berkurang posisinya di mana sih? Di debit atau di kredit gitu ya. Kalau dividen bertambah, di debit atau di kredit. Oke. Ya. Terus ada lagi dari Kanaura, kalau utang hipotek. Nah, ini ya. Tadi ini belum dijelasin nih. Ada utang jangka panjang itu, utang obligasi sama utang hipotek. Nah, utang hipotek itu ini sudah jelas berarti ya, masuknya ke utang jangka panjang, artinya utang yang jangka waktu pelunasannya lebih dari setahun. Terus artinya ini sendiri gitu ya, utang hipotek itu utang yang disertai juga dengan jaminan benda-benda tidak bergerak. Ya. Jadi utang hipotek itu kalau kita minjem uang, terus ngasih jaminan, misalkan ya kita ngasih jaminan rumah nih, atau tanah gitu ya, itu disebut dengan utang hipotek. Utang yang disertai juga dengan jaminan. Oke, terjawab nggak Kak Naura? Nah, dari yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh? Sebelum kita lanjut. Obligasi, oke. Obligasi itu sering juga disebut surat utang ya. Utang obligasi atau surat utang itu kejadiannya itu gini. Kayak misalkan perusahaan itu lagi butuh modal ya. Butuh modal. Nah, kan bisa ya ketika perusahaan butuh modal minjem ke bank ataupun minjem ke pihak-pihak tertentu gitu. Nah, ketika misalkan perusahaan
butuh modal ini, minjem, terus mengeluarkan surat utang. Surat utang itu kayak ini, kayak lembaran surat gitu ya, yang mana satu suratnya itu misalkan dihargai berapa nominalnya. Nah, jadi ketika perusahaan menjual surat itu, nah itu berarti utang obligasi perusahaannya menambah. Ya, atau ingatnya ini aja, utang obligasi itu surat utang. Oke, ada lagi nggak dari teman-teman, boleh? Oke, ya kalau nggak ada kita lanjut ke ini ya. Nah, ini materi paling pokok untuk pertemuan hari ini. Ya, pasti teman-teman di kampusnya ada yang sudah sampai sini nih, persamaan dasar akuntansi. Nah, ini yang harus teman-teman kuasai ya, harus teman-teman pahami banget. Kalau misalkan teman-teman pengen nanti pada saat bikin jurnal umumnya bisa, bikin buku besarnya bisa gitu ya. Teman-teman yang pertama itu harus kuasai dulu ini. Ya. Jadi sebelum masuk ke jurnal itu, biar lebih gampangnya, kuasai dulu ini, persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk persamaan dasar akuntansi ini ada ilustrasi nih. Misalkan ada sebuah perusahaan, gitu ya. Nah, perusahaan ini pasti punya kekayaan ya, punya harta gitu. Hartanya bisa berupa uang, bangunan, kendaraan, atau semacamnya. Nah, nggak mungkin perusahaan itu punya harta, ya, punya kekayaan-kekayaan tadi tanpa membelinya terlebih dahulu. Ya, misalkan punya ini nih, punya kendaraan, hartanya gitu ya berupa kendaraan, nggak mungkin kendaraan ini tiba-tiba muncul aja di perusahaan. Ya, pastikan itu kendaraannya hasil dari pembelian terlebih dahulu. Nah, makanya di persamaan dasar akuntansi itu kita harus menganalisis perusahaan itu punya apa saja sih, hartanya ada apa saja. Terus dapat kekayaan ini, dapat harta ini, sumber uangnya dari mana? Ya, apakah dari modal sendiri gitu ya, atau dari utang, minjem. Ya, jadi kita akan coba telusuri ini, analisis gitu ya. Misalnya, perusahaan A ini setelah kita telusuri, dia punya uang senilai 300 juta, punya kendaraan 150 juta, dan punya komputer yang harganya 10 juta. Nah, tadi ya, kita juga sama nih. Ketika misalkan kita punya HP, punya laptop, punya motor gitu ya, nggak mungkin itu tiba-tiba muncul aja di rumah gitu ya, tanpa kita membelinya terlebih dahulu. Nah, ketika perusahaan juga sama ya. Nah, punya uang, punya kendaraan, punya komputer ini pasti kayak kendaraan gitu ya, sama peralatan ini pasti hasil pembelian sebelumnya. Nah, tapi kita harus telusuri gitu ya. Si kekayaan ini, kendaraan, peralatan, komputer gitu ya, sama kas ini dapat uangnya dari mana? Sumber uangnya. Nah, misal uang yang 300 juta ini ternyata berasal dari modal sendiri. Jadi misalkan teman-teman punya perusahaan ya, perusahaan salon, terus teman-teman punya uang 300 juta buat dikasihin nih ke perusahaan ini, ya buat modal gitu. Nah, berarti kas itu berasal dari modal ya. Dari pemilik itu artinya dari modal sendiri. Nah, terus ada juga ini, kendaraan katanya harganya 150 juta. Nah, ternyata untuk membeli kendaraan yang harganya 150 juta ini pakai uang sendiri ya, dari modal sendiri 100 juta, terus sisanya utang ke toko A 50 juta. Berarti sumber dananya ada dua ya, dari sendiri, modal sendiri, sama utang. Nah, terus terakhir, perusahaan punya komputer yang harganya 10 juta ini, oh ternyata ini hasil ngutang juga nih ke toko A. Ya. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan, harta di bagian kiri ini, uang, terus kendaraan, sama komputer, kalau kita jumlahin, totalnya berapa nih? 460. Oke, 460 juta, betul. Nah, terus bagian kanannya, yang modal 300 tambah 100 berarti 400 ya, sama utang, totalnya berapa nih?
Sama Kak, 460 juga. Oke, sama, 460 juga. Jadi, ini tuh asal-usul kenapa rumus dari persamaan dasar akuntansi itu ini ya, harta sama dengan utang plus modal. Nah, jadi kita harus pahami gitu ya, rumus itu tuh dapat dari mana. Nah, dari sini ya, bahwa ketika kekayaan perusahaan kita totalkan gitu ya, harga-harganya itu nominalnya itu akan sama nih dengan utang ditambah modalnya. Jadi kalau dari perusahaan ini punya kekayaan ini ternyata sumbernya dari modal sama dari utang juga. Ya. Nah terus ini mungkin nggak nih kalau misalnya teman-teman ya, misalkan nih teman-teman punya uang yang banyak gitu ya, uang yang banyak terus teman-teman mendirikan perusahaan. Nah mungkin nggak teman-teman mendirikan perusahaan itu cuman pakai modal sendiri, ya, tanpa harus minjem gitu ya, pakai aja uang sendiri. Nah mungkin nggak? Ya, jangan takut salah. Bayangin aja gitu ya, kita punya uang banyak nih, daripada habis gitu ya, daripada habis nggak jelas, nah kita bikin aja perusahaan, yang mana pada saat bikin perusahaan ini, pakai modal sendiri gitu, tanpa harus minjem. Oke, ada yang jawab mungkin? Tidak. Oke, kita jangan pesimis nih, pasti bisa ya. Kalau kita mau mendirikan perusahaan, pakai modal sendiri, kalau kita uangnya udah banyak ya mungkin aja gitu ya. Nah, jadi ini ya, mungkin jawabannya mungkin. Jadi nanti misalkan teman-teman mendirikan perusahaan, terus pakai modal sendiri itu mungkin ya. Nah, jadi kalau misalkan ketika perusahaan itu kekayaan ini uangnya, terus juga ada kas gitu ya, ada kas atau ada uang, ada bangunan, terus ada tanah, nah itu kan harta. Hartanya diperoleh dari modal sendiri. Nah, berarti nanti rumusnya akan kayak gini. Harta perusahaan berasal dari modal, sumber uangnya, ya, modal sendiri. Nah, kalau tadi kan ada utangnya gitu ya, kita ngutang juga nih. Berarti rumusnya itu harta sama dengan utang plus modal. Tapi karena kitanya semuanya pakai modal sendiri, maka rumusnya akan seperti ini. Harta sama dengan modal. Ya, contohnya kayak gini kasusnya. Kamu mendirikan perusahaan salon dan menyerahkan uang pribadi untuk modal perusahaan sebesar 100 juta. Ini tipsnya, ketika teman-teman itu baca transaksi keuangan, posisikan teman-teman itu sebagai perusahaan. Ya. Nah, jadi teman-teman posisinya sebagai perusahaan, ternyata ada kamu nih. Kamu ini misalkan nama orang gitu ya. Kamu mendirikan perusahaan salon, terus menyerahkan uang pribadi ke perusahaan. Nah, berarti misalkan kita menyerahkan uang pribadi kita nih buat perusahaan. Berarti uang di perusahaannya nambah atau berkurang? Nambah. Oke, bagus. Hartanya nambah ya. Uang itu kan salah satu harta. Jadi hartanya nambah 100 juta. Nah, terus karena 100 juta ini diperoleh dari uang milik pribadi gitu ya. Uang dari pemilik perusahaannya kita nih. Berarti uangnya berasal dari modal. Nah, modalnya juga sama, nambah ya. Jadi harta 100 juta nambah, modalnya juga 100 juta bertambah. Oke, jadi dari transaksi ini pengaruhnya uangnya bertambah atau kasnya bertambah, di mana kas itu masuknya ke harta. Dan kas ini gitu ya, kita harus telusuri nih, kas ini dapat dari mana? Oh, dari pemilik, katanya dari kita nih sebagai pemiliknya. Berarti berasal dari modal kalau milik sendiri. Ya, jadi ini balance nih. Nah, kalau persamaan dasar akuntansi harus balance ya, antara harta sama dengan modalnya. Atau ketika misalkan ada utang, kita ngutang gitu ya, berarti hartanya harus sama dengan utang plus modalnya. Gitu. Oke, ini kalau misalkan tadi ya perusahaannya hartanya itu berasal dari pemilik atau modal sendiri. Nah, tapi kalau semisal harta yang dimiliki perusahaan itu sumbernya dari utang juga gitu ya, utang sama modal sendiri, maka rumusnya tadi kayak gini.
Harta sama dengan utang plus modal. Contoh, misalkan kamu mendirikan perusahaan salon dan menyerahkan uang pribadi sebesar 75 juta serta meminjam ke bank 25 juta untuk modal awal perusahaan. Nah, baca dulu sedikit-sedikit. Katanya kita itu mendirikan perusahaan nih, perusahaan salon, dan menyerahkan uang gitu ya. Kita menyerahkan uang buat perusahaan sebesar 75 juta. Nah, maka pengaruhnya gimana nih ke perusahaan? Apa yang bertambah? Hartanya bertambah 75 juta, Oke. terus utangnya 25 juta ke bank, ditambah sama modal 75 juta. Oke, betul, bagus. Jadi, ini ya, kamu menyerahkan uang. Berarti posisikan kita itu sebagai perusahaan. Nah, bagi perusahaan, ketika kita menyerahkan uang, berarti kasnya nambah. Ya, hartanya nambah nih 75 juta. Terus karena 75 juta ini berasal dari pemilik kita ya, maka modalnya bertambah juga 75 juta. Nah, terus katanya, perusahaan juga meminjam ke bank 25 juta. Nah, kalau kita minjem ke bank, minjem uang, berarti kan uangnya nambah ya. Nah, berarti tambahin lagi nih, kasnya bertambah 25 juta. Berarti tadi udah 75 juta, ditambah 25 juta, maka total hartanya 100 juta. Ya. Nah, karena yang 25 juta ini berasal dari utang, maka kita masukin lagi, utangnya nambah. Nah, utangnya nambah 25 juta, terus tadi juga yang modal ya, 75 juta. Nah, maka hartanya 100 juta, utang dan modalnya juga kalau kita jumlahin sama ya, 100 juta. Oke, jadi kalau ini tipsnya dari saya, kalau teman-teman baca transaksi gitu ya, cari aja kata kuncinya dan posisikan kita itu sebagai perusahaan. Ya. Nah, nanti dianalisis, kita itu misalkan perusahaannya hartanya ada apa saja nih, dapat apa saja misalkan ya. Terus sumbernya dari mana? Apakah dari utang atau dari milik pribadi gitu ya, uang pribadi atau modal. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk nih ke transaksi keuangan, menganalisis. Kalau ada langsung aja tanyain ya, di kolom chat boleh atau langsung juga boleh. Berarti Kak, peminjaman bank itu selalu dimasukin ke harta Kak? Ya nggak sih? Minjem uang. Oke. Peminjaman bank itu berarti selalu masuk ke harta. Oke. Iya, kalau minjam uang ke bank misalkan ya, itu pasti ngaruhnya ke harta. Kasnya bertambah gitu ya, dan satu lagi utangnya bertambah. Ya, jadi ini juga nih yang harus dicatat oleh teman-teman gitu ya, bahwa dalam satu transaksi keuangan minimal harus ada 2 akun yang berpengaruh. Ya, nggak boleh cuma satu aja. Misalkan tadi kita minjem ke bank 25 juta ya. Oh, ini kalau misalkan kita minjem, berarti kita dapat uang nih, berarti hartanya nambah gitu ya, 25 juta. Nah, habis itu udah, cuman harta aja. Nah, berarti itu salah ya. Karena minimal di akuntansi itu ketika ada transaksi keuangan minimalnya ada 2. Ya, kalau minimal berarti bisa lebih nih, bisa 3 atau bahkan 4. Ya. Jadi tadi jawabannya itu. Selalu ya kalau minjem ke bank, hartanya nambah, utangnya juga nambah. Oke. Nah, ini ada juga di kolom chat tadi. Kalau di kuliah pakai bahasa Inggris. Oke. Nah, atau gini aja, mau disepakati nggak teman-teman? Oke, kalau awal-awal mungkin saya Indonesia dulu gitu ya. Tapi nanti saya selipin nih, biar teman-teman juga nanti hafal gitu ya. Karena biasanya iya, di kuliah itu pakainya akun Inggris. Dan soalnya juga udah Inggris gitu ya. Nah, tapi mungkin saya kasih yang akunnya aja dulu gitu ya, nggak sampai soalnya, biar teman-teman paham dulu. Oke, mungkin nanti untuk kedepannya kita sambil latihan
akun Indonesianya dulu, baru akun Inggrisnya. Oke. Nah, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, ini ada latihan nih. Kita coba menganalisis transaksi ini pengaruhnya ke akun apa. Kita baca dulu ya. Bapak Hasan menanamkan modal berupa uang tunai 5 juta. Sebelum jawab, posisikan kita sebagai perusahaan ya, bukan sebagai Bapak Hasan. Dan minimal itu harus ada 2 transaksi, 2 akun. Oke. Nah, boleh teman-teman yang tahu jawabannya, boleh dijawab nih yang ini. Oke, ya. Oke, Kak Atifa tadi ya. Oke, betul. Terus yang di kolom chat juga betul nih. Kak Diva, Kak Maisyaro, sama Kak Naura. Oke. Jadi, pengaruhnya itu, kalau posisi kita sebagai perusahaan, ada Bapak Hasan datang gitu ya ke perusahaan buat menanamkan modal. Katanya modalnya berupa uang tunai. Nah, berarti bagi perusahaan uangnya nambah ya. Kasnya nambah 5 juta. Terus kas uang ini ternyata buat modal perusahaan. Berarti modal perusahaannya juga bertambah. Ya. Oke, jadi dari transaksi ini pengaruhnya harta bertambah, modal bertambah. Terus tadi belum dibahas ya, bahwa persamaan dasar itu harus seimbang nih antara harta, udah ya tadi, harta sama dengan utang plus modal. Nah, hartanya nambah 5 juta. Di sisi kiri, harta itu kiri ya, kita misalin kiri. Utang plus modal kanan. Oh, sisi kanannya juga nambah nih 5 juta. Berarti ini balance. Oke, jadi pastikan harus balance gitu ya di akhir. Nah, terus kita lanjut ya ke soal berikutnya. Yang ini paham teman-teman? Paham. Oke, kalau nggak paham, bilang aja ya di kolom chat. Atau boleh langsung ini. Karena saya pengen teman-teman itu semua paham gitu ya. Karena ini kuncinya nih. Kalau teman-teman masih kebingungan di sini, nanti jurnalnya juga bingung ya. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Perusahaan memperoleh pinjaman uang dari bank 3 juta. Nah, ini baru dibahas nih. Kira-kira masuk ke mana kalau perusahaan memperoleh pinjaman uang? Oke. Nah, suaranya putus. Kas, oke. Kas dan utang. Oke, ada yang jawab kas dan utang. Kasnya gimana nih? Nambah atau ngurang? Berkurang? Sama utangnya pengaruhnya berkurang atau bertambah? Oke, ada yang bisa? Kas dan utang, itu udah betul. Sekarang pengaruhnya nih. Oke, nah ini jawabannya perusahaan memperoleh pinjaman uang. Nah, berarti kan kalau dapat pinjaman, kasnya akan bertambah ya. Kasnya bertambah di perusahaan 3 juta, dan karena kas ini diperoleh dari minjem uang, dari bank gitu ya, minjem ke bank, maka kita jadi punya utang. Ya, ini udah sering nih kalau kita minjem ke teman gitu ya, minjem uang berarti kita punya utang. Oh, suara saya, tes, suara saya ada nggak? Sekarang ada suaranya nggak? Eh, bentar.
Halo teman-teman, suaranya? Sebentar. Suara sih, Mas. Kok nggak ada? Ya? Wikinya jalan di sini. Bisa nggak? Oke, halo, tes. Suaranya jelas nggak? Jelas, Kak. Oh, ada, oke. Oke. Nah, tadi sampai sini ya. Tadi juga di saya kayaknya sinyal saya ya. Nah, yang ini jawabannya kas bertambah, utang bertambah. Oke. Nah, ini yang soal 2 ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau udah paham? Oke, kayaknya udah paham ya. Oke, sip. Nah, berikutnya kita lanjut nih ke soal 3. Perusahaan membayar sewa ruangan untuk bulan ini sebesar 200.000. Oke, kata kuncinya kalau kita baca soal, cari aja kata kuncinya. Oh, ini ada kata membayar nih. Bayangin ketika teman-teman membayar itu akan mengeluarkan apa? Coba. Uang. Oke, bagus jawabannya uang ya. Berarti uang itu di perusahaan, di akuntansi namanya kas. Kasnya berarti gimana? Kasnya berkurang. Oke, Kasnya kasnya berkurang. berkurang. Satu laginya apa, ada yang tahu nggak? Modalnya juga berkurang. Modal. Oke. Iya, ada yang jawab modal? Ya, tadi modal betul nih. Kenapa masuknya ke modal? Karena perusahaan membayar. Jadi kasnya berkurang, modalnya juga berkurang. Oke, iya. Oke, ini tadi ya ada kata membayar, kata kuncinya masukinnya ke kas berkurang. Nah, terus kenapa sih modalnya berkurang? Lebih tepatnya ini, kita bayar sewa ya. Sewa itu salah satu pengeluaran. Nah, pengeluaran tadi ingat ya, konsep ketika kita mengeluarkan uang untuk bayar sewa, untuk bayar gaji, namanya adalah beban. Ya. Nah, di persamaan dasar akuntansi itu nggak ada beban nih, nggak ada kolom beban. Nah, karena nggak ada kolom beban, maka kita masukin ke modal. Ya. Jadi modal berkurang ini karena ada beban sewa. Mana ketika ada beban, pengaruhnya ke modal berkurang. Ya. Oke, yang ini jelas teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan? Jelas, Kak. Saya Oke, baru jelas. masuk, Kak. Bisa minta tolong ulang? Oh, boleh. Ya, jadi untuk yang soal ini, perusahaan membayar sewa ruangan. Nah, perusahaan bayar sewa ruangan untuk bulan ini sebesar 200.000. Nah, ingat, kalau ada kata membayar, berarti kita akan mengeluarkan uang. Ya, jadi kasnya berkurang. Terus karena di sini membayar sewa itu artinya ada beban sewa. Ya, ada pengeluaran sewa. Nah, beban nggak ada nih di kolom persamaan dasar. Ya, persamaan dasar itu cuma harta, utang, dan modal. Nah, jadi ketika ada beban, masukinlah ke kolom modal. Ya, di modalnya berkurang, kasnya berkurang. Oke, terus di akhir pastikan ya teman-teman ininya harus seimbang. Hartanya berkurang nih 200.000, modalnya juga berkurang 200.000. Nah, berarti ini sudah betul ya, sudah balance. Oke, Kak Rezania, paham Kak untuk ini? Oke, aman. Aman, oke sip. Berikutnya lanjut, perusahaan membeli tunai peralatan. Nah, kita beli peralatan katanya secara tunai. Masuk kemana nih? Kasnya Kas berkurang. berkurang, peralatan bertambah. Oke, bagus. Jawabannya betul. Kasnya berkurang, peralatannya bertambah. Ya. Nah, jadi kata kuncinya ini teman-teman. Kalau misalkan ada transaksi membeli, ya, membeli barang misalkan ya, entah itu peralatan, perlengkapan, ataupun tanah, barangnya itu nanti nambah. Barangnya nambah, terus karena kita belinya secara tunai, maka bayangin aja, kita membeli barang secara tunai. Berarti kita akan mengeluarkan uang. Ya, makanya di sini kasnya berkurang,
sedangkan peralatannya bertambah. Oke, di sini semuanya dua-duanya masuk ke harta nih, sedangkan utang dan modalnya nggak ada. Sedangkan di akuntansi syaratnya itu harus seimbang. Nah, kira-kira ini balance nggak nih teman-teman? Balance, Kak. Balance. Oke, kenapa balance? Tapi jawabannya betul, balance. Tapi alasannya kenapa nih kok balance? Karena kan kasnya berkurang. Heeh. Terus kita dapat peralatan gitu dengan membeli tunai gitu. Oke, iya. Iya. Jadi ini betul tadi ya, yang satunya negatif, yang satunya positif. Kalau kita jumlahin, nah ini konsep matematikanya ya. Jadi ketika kita punya utang 4 juta, dibayar 4 juta, maka 0 ya utang kita. Jadi kalau negatif 4 juta ditambah 4 juta itu hasilnya 0, utang dan modal juga nggak ada nih angkanya, berarti 0. Nah, berarti ini balance ya, udah betul. Oke, kita lanjut berikutnya. Perusahaan menerima pendapatan jasa 2.500.000. Kalau bayangin ketika perusahaan menerima pendapatan, berarti kan akan menerima apa tuh? Oke. Coba ada yang bisa nggak? Menerima uang, betul. Kasnya bertambah, modalnya bertambah. Oke, kas dan Kas modal. bertambah pada modal. Betul, kas dan modal. Kasnya bertambah, modalnya gimana? Bertambah. Bertambah, Kak. Oke, betul. Modalnya nambah ya. Karena Ya. ada ini pendapatan. Nah, ketika ada pendapatan, masukinnya ke modal. Ya, pengaruh ke modal itu akan menambah. Jadi kasnya nambah 2.500.000, modalnya bertambah 2.500.000. Berarti ini sudah balance ya, dua-duanya bertambah 2.500.000. Oke, berikutnya dibayar gaji karyawan. Maksudnya kemana nih? Kasnya Kas berkurang, bertambah, modal modal juga berkurang. berkurang. Oke, betul. Kasnya berkurang ya, modalnya berkurang. Karena ada apa? beban gaji. Oke, bagus. Ada beban gaji ya. Nah, sebetulnya akuntansi itu transaksi kalau kita baca ya, gampang. Selalu ada kata kuncinya. Kalau misalkan ini dibayar gaji, oh berarti jelas ya ada beban gaji. Kalau dibayar iklan, nah berarti beban iklan. Kalau misalkan dibayar sewa, nah berarti beban sewa. Ya. Nah, kita ingat lagi, kalau setiap ada beban, masukin ke modal. Kalau di persamaan dasar akuntansi gitu. Tapi nanti kalau di jurnal, ketika ada beban, langsung aja masukinnya ke beban. Ya. Oke, nah ini harta berkurang, modal berkurang. Berikutnya, perusahaan membayar angsuran utang bank 500.000 dan beban bunga 45.000. Ada yang bisa nggak ini? Kas pada utang bank. Kas utang bank. Kas berkurang dari utang dan beban bunga 45.000, modal juga berkurang. Oke. Ya, jadi di sini boleh, Sok. Jawabannya apa? Kas berkurang, utang berkurang. Kas berkurang, utang berkurang, betul. Nah, satu lagi modalnya juga berkurang. Ya. Nah, ingat beban, di sini ada beban bunga nih. Setiap ada beban, masukin ke modal. Dan nanti pengaruhnya ketika semakin banyak beban gitu ya, semakin banyak pengeluaran, maka modalnya akan semakin berkurang. Ya. Jadi di sini beban bunganya pengaruhnya ke modal negatif 45.000 atau berkurang 45.000. Tadi kita juga membayar angsuran utang. Oh, berarti kalau utangnya dilunasi kan utangnya akan lunas ya, akan berkurang. Jadi di sini utangnya berkurang 500.000. Nah, terus karena kita bayar utang sama bayar bunganya juga, maka kasnya akan berkurang. Ya, kasnya berkurang sebesar total utangnya sama total beban bunganya. Oke, ini ada 3 akun ya. Kas, utang, sama modal. Nah, berikutnya. Tuan Hasan mengambil uang untuk keperluan pribadi 250.000. Kas berkurang, Kas berkurang, modal berkurang. Oke, kas berkurang, modal berkurang, betul.
Ini namanya apa teman-teman? Kalau ada keperluan pribadi. Prive. Prefer. Oke, betul. Prive ya. Nah, prive ini akan mempengaruhi modal. Jadi ketika ada prive, pengaruhnya itu ke modal akan mengurangi ya, akan berkurang si modalnya. Di kas berkurang, modal berkurang.